Shalom sobat muda yang kekasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali bertemu dalam renungan Bina Muda Sabtu 24 Februari 2024 dengan bahan bacaan dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa untuk kasih dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih bahwa Engkau terus menganugerahkan kami kesehatan, terlebih waktu di mana kami boleh Engkau layakkan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Di saat ini kami akan membaca, juga akan kembali diingatkan lewat firman-Mu ya Bapa. Terangi hati kami ya Roh Kudus, bersabdalah kepada kami, karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan kita dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Sobat muda yang kekasih dalam Kristus Yesus, dari bacaan kita pada saat ini diberikan tema What a Sweet Promise, atau dalam bahasa Toraja, Pangalu. Sobat muda yang kekasih dalam Kristus Yesus, janjimu tak seindah pembuktianmu. Sebuah caption singkat yang kerap dipakai pemuda ngegalau dan berseliweran di FYP TikTok. Janji memang harus ditepati. Janji yang diingkari akan berdampak pada hilangnya trust atau percaya pada orang yang menerima janji itu. Pasca air bah, Nuh dan keturunannya menerima janji dari Allah. Allah berjanji tidak akan ada lagi penghakiman di atas bumi melalui air bah. Menariknya, janji itu ternyata tidak hanya diberikan kepada Nuh, melainkan diberikan juga kepada
segala makhluk hidup. Untuk menegaskan janji itu, Ia memberikan busur di awan atau pelangi atau tindok sarira sebagai tanda perjanjian Allah dengan Nuh dan segala makhluk yang hidup. Mungkin sobat muda bertanya-tanya, mengapa Allah membuat perjanjian hingga menyertakan sebuah tanda dalam perjanjiannya? Kita mungkin paham bahwa perjanjian menandakan sebuah relasi, sedangkan tanda dalam perjanjian adalah pengikat janji tersebut. Lalu, mengapa pelangi menjadi tanda perjanjian Allah dan Nuh? Busur dalam bahasa Ibrani adalah keset, yang berarti busur seorang prajurit. Dengan demikian, kita dapat memahami busur di awan atau pelangi bahwa Allah menggantungkan busur perang terhadap ciptaannya dan berdamai dengan mereka. Ayat yang ke-14 sampai 15 menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memastikan Allah tidak akan memusnahkan semua ciptaan lagi dengan air bah. Bukankah janji Allah tersebut sungguh manis? Sobat muda, dari kisah ini kita bisa mengerti betapa besar kasih Allah bagi dunia. Meski dunia harus menerima hukuman karena pelanggaran manusia, Allah tetap setia pada janjinya. Ia menggantungkan busur perangnya di awan untuk menunjukkan bahwa pengampunannya lebih besar dari segalanya. Meski pasca peristiwa air bah, manusia masih berulang kali jatuh ke dalam dosa, namun Allah tetap setia pada janjinya. Lebih dari itu, Allah justru semakin membuktikan kasih dan pengampunannya bagi dunia melalui anak tunggalnya, yakni Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati, bangkit, dan naik ke sorga untuk melepaskan dunia dari kutuk dosa. Allah tidak hanya memberi janji manis dan bukan caption semata. Ia membuktikan janji itu dan kita semua mendapat bagian dalam janji Allah itu. Amin.